Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, kita berjumpa kembali ya di kesempatan video hari ini. Oke, semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ya. Dan pastinya diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehat selalu, karena kesehatan di atas segalanya. Tanpa sehat kita tidak bisa mencari apapun yang kita inginkan. Jangankan uang 1.000, 5.000 atau 10.000, uang 10.000, bahkan uang 1 perak pun kita tidak bisa dapatkan kalau kita tidak sehat ya. Oke, dan video kali ini aku motong rambut bapak-bapak anak 2 ya. Ini modelnya model paling keren untuk bapak-bapak bisa menjadi ganteng ya. Oke, dan tadi aku gunakan sepatu ukuran nomor 2 ya, dengan tuas ke depan untuk bagian samping bawahnya, dan untuk bagian belakangnya juga masih sama. Kini aku gunakan sepatu ukuran nomor 2 ya teman-teman, dengan tuas ke depan gitu ya. Oke, nah seperti ini, digosok kurang lebih berapa ya, 3 jari lah, ukuran 3 jari. Jadi bagian atasnya agak disisain tebel dikit ya, jangan langsung bablas dari bawah ke atas, dari 0 ke 100, jangan. Ini berarti dari 0, dari titik 0 ke 80 lah, sekitar ke 80%, dari 0% ke 80%, dengan menggunakan sepatu ukuran nomor 2 gitu ya, dengan tuas ke depan. Nah seperti ini. Nah, jadi model rambut seperti ini tuh bisa membuat awet muda, bisa membuat jadi ganteng, jadi keren, pokoknya banyak peminatnya lah teman-teman. Jadi walaupun umur sudah kepala 3, kepala 4, kalau dipotong rambut seperti ini tuh jadi kelihatan kayak umur-umur 25, 26 gitu ya. Oke, nah setelah saya gunakan ukuran nomor 2, langsung aku gunakan ukuran nomor 0 dengan tuas ke depan ya. Nah seperti ini ya. Oke teman-teman, ini menggunakan 0 clipper dengan tuas ke depan. Nah seperti ini ya. Nah langsung kita lanjut bagian sampingnya paling bawah. Untuk samping paling bawah juga masih sama, dengan menggunakan 0 clipper dengan tuas ke depan ya teman-teman ya. Seperti ini, digosok kurang lebih 2 jari ya, jangan terlalu tinggi-tinggi, karena kalau ketinggian nanti jadinya nggak jadi potong rambut awet muda ya, kayak orang tua nanti, kayak kakek-kakek kalau terlalu tinggi. Oke, dan setelah itu langsung gini, nanti aku pudarkan dulu garis batasnya dengan menggunakan nomor 1 ya, dengan tuas ke depan aja langsung lah, nggak usah ke belakang. Nah ini langsung aku pudarkan garis batasnya dengan menggunakan sepatu ukuran nomor 1 ya teman-teman, dengan tuas ke depan. Kalau teman-teman mau tuasnya dikebelakangin dulu ya nggak apa-apa, bisa juga ya, tapi kalau mau langsung dikedepankan ya nggak apa-apa. Oh ya, pemudaran garis batas ini fungsinya untuk mempermudah saat penghilangan garis batas ya, supaya kerjanya lebih ringan, tidak berat. Oke, nah seperti ini, bisa teman-teman lihat ini sudah mulai pudar ya. Nah setelah itu langsung aku hilangkan garis batasnya dengan menggunakan 0 clipper dengan tuas ke belakang ya teman-teman ya. Oke, nah seperti ini. Dan apabila memang nanti setelah teman-teman menggunakan 0 clipper dengan tuas ke belakang tapi gradasinya masih kelihatan, teman-teman bisa memajukan tuasnya sedikit demi sedikit ya, sampai benar-benar garis batasnya atau gradasinya itu hilang dan benar-benar rapi. Nah seperti ini teman-teman, ini sudah mulai terlihat rapi ya, bisa teman-teman lihat garis batasnya sudah hilang. Nah langsung aku lanjut bagian belakang gitu ya, supaya bagian belakangnya juga rapi ya, seperti bagian samping, karena kan yang samping sudah rapi. Nah sekarang tinggal bagian belakang. Ini masih sama, aku pudarkan dulu dengan menggunakan sepatu ukuran nomor 1 ya teman-teman. Oh iya teman-teman, mohon maaf, ini postur kepalanya ini agak banyak lekukan ya, ini agak susah dikit. Jadi mungkin buat teman-teman yang pemula, kalau menemukan pelanggan yang postur kepalanya banyak lekukan gini, nggak rata gini, itu memang agak sulit ya. Kadang walaupun sudah kita rata itu masih ada yang agak tebel gitu. Nah seperti itu, karena biasanya yang ada lekukan gitu, kayak ada lubang gitu, dia pasti masih tebal. Nah itu teman-teman harus dirapikan sedikit demi sedikit ya. Jadi memang harus benar-benar telaten ya, teliti gitu ya. Nah seperti ini.
aku pudarkan terlebih dahulu, langsung aku hilangkan. Memang ini bagian belakang yang tengah ini masih agak tebel-tebel gitu, dan nanti harus diakalin ya supaya benar-benar sama ya, karena memang agak sulit, apalagi kalau memotong rambutnya pada waktu malam hari ini. Kalau postur kepala seperti ini sulit ya, pasti nggak bisa detail-detail banget kalau penerangannya kurang terang gitu ya. Tapi kalau siang hari mungkin penerangannya masih bagus ya, hasilnya pun bisa bagus. Cuman memang harus agak ekstra dikit nih kerjanya nih untuk merapikan postur kepala yang seperti ini ya. Oke teman-teman, nah seperti ini. Langsung aku hilangkan garis batasnya sedikit demi sedikit dengan menggunakan tuas 0 clipper, tuas ke belakang ya. Jadi buat pemula pasti paham ya, karena ini sangat gampang untuk dimengerti dan sangat mudah untuk dipahami gitu ya. Jadi mari kita belajar bareng ya teman-teman di sini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya, khususnya yang pemula. Jadi aku ingin berbagi ilmu kepada kalian, aku ingin kalian juga bisa, karena kan ilmu itu harus diamalkan ya, harus disebarkan. Jadi supaya bermanfaat buat orang lain. Jadi tidak cuma bermanfaat buat diri sendiri saja, supaya bisa bermanfaat buat orang lain juga. Oke, dan ini masih aku rapikan lagi ya teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman, udah rapi ya. Nah setelah rapi, selanjutnya kini aku potong bagian samping atas ini ya. Karena si pelanggan ini mintanya dikit aja, disasak aja, jadi aku cukup sasak dikit-dikit aja supaya lebih terlihat masih tebal gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak boleh egois ya, kalau memang si pelanggannya minta dicukur dikit aja ya teman-teman, dikit aja, biarkan. Walaupun hasilnya nggak mau rapi mau nggak rapi ya biarkan, itu udah terserah dia. Jadi kita harus menuruti keinginan dia gitu loh, walaupun hasilnya masih kurang rapi. Kalau dia mintanya udah cukup segini aja mas, udah cukup, nggak usah bilang ini kurang rapi tapi ini nggak rapi, udah turuti aja gitu. Yang penting menurut dia bagus gitu. Kalau dia udah bilang udah cukup mas segini aku suka, itu berarti dia benar-benar suka gitu ya. Jadi nggak usah ditawar-tawar lagi gitu. Terkadang ada tukang cukur yang aku temuin tuh si pelanggannya udah minta stop mas gini udah cukup, tapi si tukang cukurnya malah bilang waduh masih kurang ini mas, jangan segini mas, nanti hasilnya nggak bagus. Nah gitu, malah sebenarnya mungkin niat dari tukang cukur itu baik ya, cuman malah si pelanggan itu bukannya malah suka, nanti malah nggak suka, bisa-bisa nanti dia balik lagi gitu loh. Jadi niatnya baik tapi malah bukan membuat si pelanggan itu suka, malah membuat pelanggan itu kabur gitu. Jadi memang sebagai tukang cukur itu jangan egois ya. Kalau memang si pelanggannya mintanya cukup segini, udah nggak usah dipotong lagi, udah biarin aja, mau bagus nggak bagus itu urusan dia gitu. Udah bagus, jadi dia kalau udah merasa begitu tuh udah merasa bagus, walaupun nanti temennya atau tetangganya atau siapa bilang kamu kok potongnya gitu sih nggak bagus, dia nggak bakal percaya sama omongan orang tersebut. Pasti dia lebih percaya sama kita karena dia udah merasa bagus, sudah merasa pas, udah merasa cocok gitu. Pasti dia nggak percaya, paling dia bilang emang ini udah keinginan saya mintanya begini gitu. Nah seperti itu. Oke, dan seperti inilah hasilnya ya teman-teman, potong rambut membuat awet muda. Oke, terima kasih banyak, semoga video ini bermanfaat dan aku ucapkan terima kasih banyak sebanyak-banyaknya. Dan kini aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman, selalu ikuti terus video ini ya.